Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi kali ini adalah episode pertama kita di podcast jam 3 pagi. Jika kalian suka dengan konten ini, silakan like, follow, dan share agar konten ini terus berkembang. Jadi pagi ini kita kedatangan bintang tamu dari tim Danau Pading. Di sini sudah ada Mas Ray dan juga Bang Windy. Halo. Oke, Mas Ray. Ya. Seperti biasa, mungkin untuk pertama-tama ini obrolan kita bahasanya gimana sih awalnya bisa kepikiran gitu pengen bentuk tempat wisata ini. Izin menjawab, untuk awal pertama kita merintis Danau Pading ini hanya sekedar kegabutan kita ya Pak. Awalnya kita itu nongkrong seperti biasa seperti ini di rumahnya teman, terus ada kepikiran untuk membuat tempat kita nongkrong malam-malam atau bermain gitar, main game gitu di lokasi Tambang Timah sebelumnya. Oh, jadi ini sebelumnya lokasi Tambang Timah ya? Ya, kebetulan dulunya juga ada warga yang kerja di sini. Dan ternyata waktu itu kita pas mau bikin tempat nongkrongnya, datang sebuah wisatawan dari Bangka juga dan bertanya kenapa tempat ini tidak dikelola dengan baik, dibuat tempat wisata. Dan pada saat itu kita langsung berpikiran untuk membuat dan menjalankan sesuai spontan datangnya hari, seperti itu. Oh, berarti ini awalnya dari hasil kegabutan ya? Iya, ini Danau Pading ini sebenarnya awalnya kita itu gabut dan iseng ya guys ya. Kalau Bang Tungau gimana, Bang Windy? Awal pertama gabung sama teman-teman Danau nih, atau emang dari awal udah gabung? Ya, beliau ini memang juga udah dari awal. Dari awal juga. Terus tantangannya apa sih Mas? Dari awal bikin itu kan pasti ada lah kayak entah itu dari masyarakat lokal atau dari keluarga yang kurang mensupport. Kalau dari Mas Ray sendiri gimana Mas? Dan untuk support, alhamdulillah dari keluarga atau dari teman-teman sekalian selalu mensupport saya di sini waktu dari tahun 2020 sampai sekarang. Dan hebatnya dulu sebelum ada Danau Pading ini saya selalu minta duit kepada orang tua. Dan sekarang saya udah nggak pernah lagi minta duit ke orang tua semenjak adanya Danau Pading ini guys. Berarti ini udah bisa dibilang jadi penghasilan tambahan lah ya, atau penghasilan utama bahkan buat Mas Ray dan teman-teman di sini ya. Untuk penghasilannya sih kita di sini untuk saat ini, mungkin kedepannya kita nggak tahu gimana, tapi kalau badan yang masih, kalau bahasa Bangka itu bujang, yang masih sendiri atau masih punya pacar, belum berkeluarga, masih bisa untuk mentanggungkan diri sendiri gitu. Jadi untuk kedepannya mungkin harapan Mas Ray ini gimana Mas untuk Danau Pading ini? Apakah udah stuck di sini atau mau dibikin seperti apa lagi? Target kita kemarin udah bisa mendatangkan Menteri Pariwisata Indonesia, dan mungkin ke depan kita akan mendatangkan presiden, Pak. Wah, keren. Semoga terwujud. Amin. Oke, selanjutnya kita ke Bang Windy nih. Ya. Bang Windy kan warga lokal sini, masyarakat lokal. Gimana sih Mas tanggapan atau respon dari masyarakat lokal dengan adanya wisata ini Mas? Alhamdulillah sampai saat ini banyak hal yang positif untuk warga, terutama di bidang UMKM dan infrastruktur. Terutama lampu jalan mulai bertambah di Dusun Sadap ini. Terus jalannya mulai bagus. Berarti dengan adanya wisata ini, infrastruktur ini otomatis langsung terbantu ya? Iya ya Pak. Terus kita lanjut ke Mas Ray lagi. Kalau dari Mas Ray itu kan awalnya bikin ini kan
istilahnya teman-teman masih dari nol semua ya kan? Ya dari nol. Itu gimana tuh Mas, mencari sumber dananya, peralatannya untuk bikin fasilitas yang ada ini? Untuk awal mula kita berintis ini, kita dari pendanaannya itu swadaya Pak. Biasanya kita waktu itu menyumbang 2.000 per orang atau 5.000 kalau ada ya. Nah, pas itu kita beli paku untuk membuat fasilitas yang ada di Danau Pading ini seadanya, menggunakan bahan seadanya ya Mas. Berarti dari awal itu memang benar-benar nol. Iya. Minus. Dari nol Pak. Memang dari nol kita itu. Terus tadi sempat cerita katanya dari awal itu pakunya sempat ngambilin paku-paku bekas Iya. tambangnya. Iya benar. Karena Gimana tuh, ini Mas? karena di sini tuh bekas tambang timah, otomatis banyak paku-paku yang terbengkalai di kayu-kayunya itu bekas-bekas ponton TI ya Mas. Terus itu kayunya kita bakar, terus kita ambil pakunya itu, dan itu udah karat untuk kita gunakan ke pembuatan fasilitas yang ada di sini. Terus ini kan kalau kita lihat sekarang di Danau Pading ini kan udah banyak gazebo, udah ada perahu. Itu dari mana tuh Mas? Awal mulanya bisa dapat yang seperti itu? Dari perahu kita mendapatkan bantuan dari BUMDes Mas. Itu aja. Dari BUMDes. Terus kalau untuk pemerintah nih, kalau dari pemerintah sendiri gimana sih responnya? Pemerintah ini dari awal tahun 2020 kita waktu itu belum tahu kalau kita mau merintis di sini, dan kita pun nggak tahu tempat ini atau lahan ini tuh milik siapa. Yang intinya kita itu cuma fokus membuat dan ingin membangun desa ini guys. Berarti jadi nggak tahu ini tempat siapa, nggak tahu gimana perizinannya, langsung mulai aja gitu ya. Terus kalau buat teman-teman Danau sendiri nih, pencapaian terbesarnya apa nih yang udah berhasil dicapai? Apa Mas? Jelasin. Jadi Bang Windy, Juara 3 Anugerah Wisata Indonesia. se-Indonesia. Itu dalam kategori digital dan Digital. kreatif. Jadi berapa peserta tuh yang ikut? Mungkin ribuan desa wisata yang ada di Indonesia ini mengikuti semua program ini Mas. Ribuan desa. Dan kita terpilih menjadi 50 besar desa terbaik di seluruh Indonesia dan mewakili Bangka Belitung. Keren. Keren. Terus untuk harapan kedepannya nih Mas, mungkin ada pesan atau kesannya selama di danau ini, selama beberapa tahun udah ngebangun danau dari awal sampai sekarang tuh gimana Mas? Ya kita harap kedepannya bakal ada regenerasi dan tidak mungkin kita bakal stay di sini terus Pak, karena ya kita juga memerlukan untuk kehidupan yang baru. Mungkin suatu saat kita akan menikah ya Pak. Kita udah Kalau fokus hanya untuk Kalau berarti sekarang ini kalau ada adik-adik kalian mungkin kan ingin gabung di danau bisa gitu. Nah, kita merangkulkan semua ya. selalu terbuka. Kita Buat anak-anak desa Perlang selalu terbuka. ya terbuka ya. Join ayo. Oke, yang terakhir mungkin dari Bang Windy ada kata-kata yang mau ditambahkan buat pemirsa kita? Untuk pemirsa, kata-kata hari ini, kalau disuruh melupakanmu, mungkin aku ke kantor lurah dulu untuk membuat surat keterangan tidak mampu. Jadi Bang Windy ini set juga. Oke teman-teman, jadi mungkin demikian kisah inspiratif dari pemuda-pemuda wisata Danau Pading. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share agar konten ini rame. Jika kalian suka, bisa di-share ke teman-teman kalian. Oke, sampai berjumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye.